Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di GMM Gereja Mula-Mula. Kita memiliki pilar ada 3, Saudara. Pilar kedua adalah tentang bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah, maka kemanapun kita pergi, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal, kita akan berhati-hati. Karena bait Allah artinya roh Allah tinggal dalam diri kita. Bayangkan saudara, ada roh Allah dalam diri kita. Sehingga kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kemanapun kita pergi, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, bergabung dengan GMM, kami melayani dari pagi sampai malam. Ada doa pagi, ada renungan malam. Ada juga online Bible Study dan berbagai komunitas. Tentu saja ibadah raya Minggu pagi jam 10 di Mall Taman Palem. Saudara, mari jadi keluarga Allah selagi kita masih punya kesempatan. Selamat bergabung dengan Gereja GMM, Gereja Mula-Mula. Saudara sekalian, saya Gembala Sidang GMM, Gereja Mula-Mula, beserta seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa di rumah Tuhan. Saudara, tema hari ini tidak pernah dikhotbahkan dimanapun. Soalnya judulnya kok beratnya hidup ini. Dengar judulnya saja berat banget. Kan biasanya judulnya itu yang happy-happy gitu ya. Tapi jangan salah. Kita dengar dulu firman Tuhan. Sebenarnya setiap orang kalau ditanya ya, hidup ini enteng atau berat? Kebanyakan orang akan jawab pernah berat minimal atau masih berat Pak. Dunia ini penuh persoalan saudara. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, masalah relasi dengan sesama, masalah pelayanan di gereja, penuh masalah dunia ini. Ya, hidup ini berat saudara. Baik yang secara fisik maupun yang secara non-fisik. Yang secara fisik jelas. Karena hidup ini kan bukan cuma bangun, kerja, makan, tidur, bukan cuma begitu. Ternyata hidup kita ini penuh warna-warni. Penuh tekanan. Setiap hari harus kerja keras, mencari uang, harus belajar keras kalau mahasiswa supaya mengerti dan lulus. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi tidak segampang yang dikhotbahkan banyak orang itu. Kalau kau ikut Tuhan Yesus, nanti kau enteng jodoh, tokomu laris. Apalagi ya, apa yang kau kerjakan pasti sukses, pasti gak pernah ditipu orang. Siapa bilang justru kita sering ditipu orang. Beratnya hidup ini dari segala sisi sebenarnya. Perekonomian dunia tidak membaik hari ini. Kalau saudara ikutin perekonomian dunia, itu enggak tentu. Fluktuasinya itu luar biasa. Bisa tiba-tiba crash loh, bisa tiba-tiba itu. Karena ekonomi dunia ini seperti bubble. Bubble itu apa ya? Itu loh yang sabun ditiup, blung. Kayaknya ngembung gitu. Tapi sebentar terus pecah hilang. Itu perekonomian dunia itu. Keamanan dunia juga sama. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada perang bisa saja. Atau nggak ada apa-apa nih. Tiba-tiba amblek bumi ini. Gempa bumi. Ya, bisa. Apa saja bisa terjadi, saudara. Anything is possible. Ya, jadi kita itu harus belajar itu yang benar. Dari sisi kiri sampai kanan sampai lengkap. Karena natur kebenaran itu salah satunya adalah
lengkap. Kalau belajar harus lengkap, harus utuh. Banyak orang kalau belajar cuma mencomot ayat Alkitab yang dia sukai saja. Ayat hafalan, ayat favorit. Nah itu kalau sekolah minggu boleh. Lah masa dari sekolah minggu dulu ayat favoritnya itu terus. Gak maju-maju saudara. Makanya ketika terjadi sesuatu masalah, gak bisa menghadapi banyak orang. Ya, gak bisa menghadapi banyak orang. Apalagi kalau yang didengarnya selama ini teologi kemakmuran. Kayaknya dunia ini gampang kalau ikut Tuhan Yesus. Kan gitu. Nah, kalau gampang-gampang lalu terjadi sesuatu. Dia gak nyambung dengan Tuhan. Loh katanya Tuhan ada, kok begini? Saudara tahu cerita itu kan, Charlie Kirk yang lagi debat sama mahasiswa, acara terbuka, ditembak dari jauh. Mati. Coba kalau orang bertanya, di mana Tuhan? Dia sedang bicara kebenaran loh. Di mana Tuhan? Kalau di gereja tidak diajari iman yang benar, maka frustasi dia. Bisa tinggalkan Tuhan. Karena nggak mengerti. Dipikir hidup di dunia ini buat santai-santai. Dipikir di dunia ini buat hidup nyaman, menikmati hidup. Ya, tolong jangan tersinggung ya. Ini cuma contoh. Tiap hari di sosial media yang dipost cuma makan melulu. Emangnya dunia ini hanya untuk makan? Bukan nggak boleh lah ya. Post aja nggak apa-apa. Tapi ya sekali-sekali post kebenaran. Makan terus yang dipost. Kayaknya hidup ini gampang bener gitu. Ya, nggak begitu kali. Post apa adanya supaya orang berjaga-jaga. Tekanan itu datang dari segi ekonomi, keamanan, penyakit, saudara. Penyakit. Manusia kalau sudah kena penyakit, tiba-tiba dia tidak berarti apa-apa. Hari ini kalau masih sombong, kalau kena penyakit tiba-tiba lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Makanya jangan sombong, ya. Ikut Tuhan itu harus mengerti kehendaknya, bukan maunya kita, maunya Tuhan. Jangan dibalik-balik, ya. Tubuh kita ini rentan, sebentar bisa, tiba-tiba tak berdaya lagi. Bisa. Makanya, sebelum tubuh kita ini tak berdaya lagi, cepetan jadi berkat, cepetan lakukan kehendak Tuhan, cepat bertobat, sebelum tak berdaya lagi, setiap saat tak berdaya lagi bisa. Saudara pernah lihat di YouTube atau di media sosial ya, yang orang lagi joget-joget, bluk, mati. Ya kan? Lagi di TV, penyiar TV loh. Saudara bla bla bla, mati. Lagi khotbah bahkan. Ada yang lagi khotbah. Geletak, "Lo lagi khotbah lo Tuhan." Nanti aja lah setelah khotbah. Enggak bisa. Kalau sudah waktunya begitu. Dan itu contohnya banyak loh. Beratnya hidup ini itu dalam segi fisik saja sudah berat sebenarnya. Apalagi kalau usia kita sudah semakin bertambah. Sudah mulai itu. Kalau dulu bangun tidur seger, sekarang bangun tidur masih capek. Masih capek loh. Ya. Dulu bangun tidur perasaan pikiran seger, kosong. Sekarang bangun tidur langsung ingat masalah. Ada banyak begitu. Bangun tidur ingat langsung suaminya kemana kemarin ya kok nggak pulang. Iya, nggak cuma suami, istri juga sama. Seorang suami begitu buka mata ingat istrinya. Istrinya kemana ya kemarin itu ya, pergi sama siapa dia itu. Dunia ini kacau saudara. Mau hidup benar aja susah. Mau hidup benar saja susah loh saudara. Saudara mau jujur, susah pasti. Apalagi yang bisnis. Coba aja jujur, pasti susah. Dunia ini tidak mendukung, tidak kondusif untuk hidup benar. Dunia ini tidak kompatibel dengan surgawi. Dunia ini punya warna sendiri. Ya, hati-hati saudara. Saudara kita semua mungkin berkata gini, aku mau hidup kudus Tuhan. Ya bagus.
Tapi perjalanan hidup lingkungan kita belum tentu mendukung. Bahkan seringkali tidak mendukungnya. Banyak orang itu banyak alasannya begini. Aku sih mau hidup kudus, Pak. Tapi, selalu ada tapinya kan? Atau gini, aku bisa hidup kudus jika seandainya gitu. Seorang suami bilang, aku bisa nggak kasar, Pak. Asal lagi. Asal istriku nggak cerewet. Loh, pakai kondisi lagi. Nggak ada ikut Tuhan tanpa kondisi. Ikut Tuhan tidak boleh pakai kondisi syarat. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Ada amin semua? Aminnya pelan. Belum sarapan apa lemes? Ada amin, saudara? Benar ya? Malaikat dengar loh. Siapa yang ngomong aminnya paling kenceng, nah itu ditagih duluan loh. Seandainya Tuhan, pakai seandainya lagi. Tuhan Yesus sudah mengingatkan loh tentang hal ini. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Ya, ilustrasinya itu gini loh, saudara. Saudara pernah lihat ikan? Iyalah, ikan aja masa nggak pernah lihat. Ikan yang di laut, ya, kalau kita tangkap lalu kita masak, rasanya asin atau tawar? Loh kok tawar? Itu kan dicelup air laut terus loh. Tawar kan? Ikan yang hidup tawar. Coba ikan mati dicemplungin, jadi asin. Manusia yang hidup, dia tidak tercemar oleh dunia ini. Tapi manusia yang mati, dia tercemar oleh dunia ini. Seperti ikan itu. Kenapa ikan itu kok enggak jadi ikan asin ya? Padahal di laut sepanjang hidupnya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini, pakai hukumnya itu, untuk mengajar kita sebetulnya. Manusia itu tidak belajar di Alkitab, tetap tahu dari ciptaannya. Loh kok ikan begitu ya? Oh berarti ada pelajaran penting itu. Aku harus seperti ikan. Ada di dunia ini, jahat dunia ini. Tapi aku enggak larut di dunia ini. Tetap hidup kudus. Amin, saudara. Mulai hari ini enggak usah pakai alasan. Tapi lingkunganku asin, Pak. Jadi aku jadi ikan asin. Itu orang yang mati rohaninya. Kalau orang rohaninya hidup, dia enggak ikut lingkungannya. Saudara, sebenarnya ya, masalah-masalah dunia ini memang berat. Tapi tidak seberat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena beratnya hidup ini kalau soal cuma ekonomi, penyakit dan sebagainya itu tadi, kemiskinan dan sebagainya itu tadi, kita cuma menderita berapa tahun? Paling 70 tahun, 80 tahun. Enggak berat itu, cuma sebentar menderitanya. Enggak, cuma sebentar. Seandainya kita tidak punya apa-apa, tapi cuma bisa makan minum. Kan cukup kata Alkitab. Asal jangan pengen macam-macam. Kalau pengen ini, pengen itu, nggak bisa beli ya, menderitalah dia. Orang kaya aja menderita, udah punya uang banyak, masih pengen yang di atas lagi. Terus, tidak terbatas keinginan manusia. Makanya tidak boleh dipenuhi. Aku ingin ini harus dapat, nggak boleh. Nanti dapat mau lagi yang lebih atas. Kita harus matikan manusia lama kita itu. Jangan seperti dunia ini, aku punya warna sendiri Tuhan. Warna Tuhan. Warna kebenaran. Sekelilingku boleh asin, aku tidak asin. Sekelilingku boleh berdosa, tapi aku tidak mau berdosa. Harus punya prinsip hidup. Ya, sebab yang paling susah, yang membuat kita bebannya berat itu, sebenarnya soal kedagingan. Bukan soal ekonomi dan sebagainya itu, bukan. Itu cuma kelihatannya aja. Sama seperti orang kalau flu, pilek. Apa itu sebabnya pilek itu?
Atau kalau pilek terlalu sulit gini deh. Ketusuk paku. Ketusuk duri kecil masuk. Sakit nggak? Sakit. Bengkak. Sakit, berdarah, bengkak. Terus apa yang dilakukan? Ya kita kasih itulah ya antiseptik kan. Terus diplester gitu kan. Sembuh nggak kira-kira? Enggak. Enggak sembuh. Oh masih sakit Pak. Dikasih painkiller. Minum painkiller. Wah nggak sakit nih. Tapi makin jadi itu sakitnya. Kenapa? Lah durinya nggak dicabut. Masih di dalam. Yang diobati manusia itu kebanyakan luarnya saja. Gejalanya. Sebabnya nggak dicabut. Jadi nggak sakit nih udah ditutup macam-macam tapi dalamnya busuk. Hati-hati. Manusia itu suka gitu, memoles luarnya agar kelihatan rohani. Memoles cara ngomongnya. Shalom. Kalau di gereja itu shalomnya itu pakai irama kalem lagi. Saudara perhatikan ya, orang yang terlalu kalem gitu, itu tidak wajar. Itu tidak wajar. Saya sudah perhatikan contoh-contoh orang yang kalem gitu ya, ternyata busuk dalamnya. Wah, sekarang yang kalem-kalem tersinggung. Maksudnya enggak gitu, maksudnya bukan semua begitu, enggak. Tapi ada yang begitu, yang over banget gitu. Saya perhatiin, ini busuk nih pasti. Beneran. Makanya lain kali kalau saya cari pelayan Tuhan jangan yang kalem-kalem. Terlalu kalem bahaya. Yang biasa aja gitu, yang wajar. Iya kan? Kalau ngomong shalom ya, shalom saudara gitu, enggak usah shalom. Shalom, shalom lagi. Enek tau gak? Ya, daging manusia itu penuh dengan nafsu. Nafsu iri hati. Ingin menguasai orang, ingin mencuri. Waduh, ingin merampok, merampas milik orang lain. Itu kedagingan luar biasa itu. Rasul Paulus di Roma 7 ayat 19 menulis begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini bukan berarti Rasul Paulus mau berbuat jahat terus gitu, bukan. Ini gaya bahasa ini. Maksudnya adalah Rasul Paulus mau buat yang baik, tapi dagingnya itu maunya yang jahat. Natur dosanya itu. Makanya ada orang yang tanya saya, Pak gimana sih cara bertobat yang benar? Orang ada yang bertobat sebentar, kumat lagi habis itu. Gimana? Nah ini Rasul Paulus sudah kasih tahu. Memang roh itu penurut, dagingnya lemah. Seringkali manusia jatuh karena dagingnya. Makanya iman tidak bisa pakai pikiran. Cuma logika aku percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percuma setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Setan lebih takut. Manusia ngomong tok nggak takut sama Tuhan. Ya, itu dia. Ya. Galatia 5 ayat 16. Ini jawabannya sebenarnya kalau mau bertobat itu. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan diikuti keinginan dagingmu itu. Kalau seorang pria biasa selingkuh, refleks selingkuhnya itu cepat. Refleksnya cepat sekali. Saya pernah ceritakan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Dulu ada yang konseling sama saya. Bapak-bapak. Pak, saya disuruh konseling. Disuruh siapa? Disuruh istri saya. Kenapa? Saya selingkuh. Istrinya bilang gini, kamu yang nggak ngadep pendeta itu, cerai. Loh, kenapa Pak? Berapa kali Bapak udah selingkuh? Ini yang ke-25. Juara selingkuh deh. 25 saya nggak pernah dengar loh ada orang selingkuh 25 kali. Baru hari itu. Saya tanya dia, lah Bapak kesini mau bertobat apa enggak? Mau. Tapi, mulai saya udah tahu deh. Itu biasa itu kalimat itu. Mau Pak, tapi nafsu saya begitu besar, saya nggak bisa bertobat. Mau atau tidak?
Mau Pak, tapinya terus. Tapi kalau saya lihat pipi putih mulus itu ya Pak, langsung saya jatuh. Saya bilang sama dia gini, besok ke sini saya bawain sapi. Pipinya mulus putih. Itu kalau udah biasa selingkuh itu udah susah. Makanya Tuhan bilang matikan manusia lamamu itu. Kalau nggak dimatikan hidup terus. Ya, hidup terus. Makanya seseorang itu sifatnya itu karena dia lakukan terus. Seperti orang makan. Makan lemak terus ya mampet. Makan sehat terus ya lancar. Begitu aja. Jadi kalau orang aku susah Pak, pasti buat dosanya nggak sekali. Pasti udah banyak. Udah kebiasaan. Sama dengan orang ngomong jorok. Kalau udah biasa Pak, nggak usah pakai mikir. Senggol dikit gitu langsung dia ngomong jorok. Langsung. Kesandung aja langsung ngomong jorok dia. Biasaan itu. Nggak bisa orang kayak gitu bertobat. Kecuali benar-benar mematikan manusia lamanya. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jangan bertanya, nggak bisa Pak. Enggak, kau bukan nggak bisa, nggak mau. Orang itu bukan nggak bisa, nggak mau. Suruh berubah. Ya. Nah, sehubungan dengan ini kita lakukan eksposisi. Biasanya eksposisi itu di sekolah teologi. Tapi ini gereja seperti sekolah teologi. Kadang-kadang saya bawa untuk belajar Alkitab yang benar. Eksposisi dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dicatat baik-baik. Semua yang kuliah dengerin nanti di YouTube. Eksposisi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Coba ditampilkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 ya. Kalau baca Alkitab itu begini Saudara, caranya. Sehingga jangan buru-buru bacanya, ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemah di sini maksudnya apa? Paulus menyebut tubuh kita ini sebagai kemah. Itu maksudnya ya. Tempat kediaman kita di bumi. Dibongkar maksudnya apa? Mati. Kalau kita mati, Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal. Ya. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya hidup di dunia ini penuh penderitaan. Ada penyakit, ada kelemahan-kelemahan, ada aniaya, ada tekanan ekonomi, hubungan, bahkan pengkhianatan. Pengkhianatan dari pasangan hidup, dari anak, dari sesama pelayan. Berkhianat itu. Yesus saja dikhianati oleh muridnya, Yudas. Apalagi cuma gereja zaman sekarang, banyak pengkhianat-pengkhianat itu. Ya, itu biasa di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan janjikan ada surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pernah lihat? Enggak pernah. Ada yang pernah lihat surga? Ada yang pernah naik turun surga? Loh, saya dengar pernah loh. Ada. Ada yang pernah naik turun surga, ada yang pernah pergi ke neraka, balik lagi. Gitu, ada. Pembohong semua itu. Khususnya yang ke neraka, itu pembohong. Ke neraka kok nggak balik lagi? Tuhan Yesus bawa ke neraka lagi. Ngapain Tuhan Yesus ke neraka? Lagi pula saya kasih tahu ya, neraka belum ada. Orang nggak ngerti neraka. Neraka belum ada. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, langit dan bumi ini dari lautan api, itulah neraka. Pembohong di mimbar. Yang kemarin juga kan, yang katanya rapture tanggal 23-24, nggak tahu diri itu. Pembohong besar. Ada lagi yang bohong lagi.
Tuhan Yesus datang nanti tahun 2033 katanya. Pintar dia, bohongnya masih lama. Jadi nggak bisa dibuktikan. Ya, nggak bisa dibuktikan kan, masih lama kan, pembuktiannya nanti. Kalau masih hidup. Kan gitu. Dunia ini banyak pembohong loh, Bapak Ibu Saudara ya, yang jadi umat Tuhan, harus cerdas membedakan mana benar, mana salah. Makanya ada eksposisi segala begini, baca Alkitab tuh begini caranya. Beratnya hidup di dunia ini menjadi tidak berat. Kalau kita tahu, rupanya Tuhan sudah sediakan tempat tinggal yang kekal di surga. Sekarang biarlah aku susah-susah, 70-80 tahun gak apa-apa lah, tapi nanti selamanya yes. Ada gak orang dagang mikirnya gini, aku untung hari ini deh, aku ketok aja dia. Besok gak balik terserah, untung sekali doang terus gak balik lagi terus bangkrut. Gak ada kan? Orang dagang aja mikirnya jangka panjang. Sama kita hidup, mau enak sekarang doang, mendingan gak usah, mendingan enak nanti selama-lamanya. Amin. Ini begitu loh mestinya. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 sampai 4. Saya bacakan dulu Kolose 3 ayat 4 ya. Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Tuhan loh kita. Bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita hidupnya berat karena apapun sebabnya, gak masalah. Gak masalah. Saudara lihat wajah saya berat gak hidupnya? Bukan berarti gak ada masalah kan? Ada masalah apapun tetap aja gak berubah begini. Iya. Karena apa? Karena saya pikir ini sementara kok di bumi ini. Dunia ini kan fana, saudara. Kenapa kita mesti kayaknya habis-habisan sekarang? Nanti. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di bumi. Yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya prioritaskan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ini boleh, kerja keras boleh, cari uang yang banyak boleh, sukses boleh, pintar boleh, bukan cuma boleh, sebaiknya begitu. Tapi prioritasnya tetap yang di atas. Sehingga semua yang kita ada pada kita ini, kita sadari bahwa ini milik Tuhan. Kalau ini milik Tuhan, persembahkan untuk Tuhan, barulah hidup itu ada maknanya. Hidup senang sendiri apa maknanya? Gak ada. Saudara ya, kalau kita sadar benar-benar ya, bahwa hidup ini begitu fananya ya, kita akan tidak berani buat salah. Saudara. Ya, fananya dunia ini itu harus kita mengerti, harus kita hayati. Harus kita hayati, kalau enggak kita lupa diri. Lupa diri nanti. Raja Salomo yang paling kaya, paling segala-galanya, akhirnya menulis segala sesuatu fana. Segala sesuatu hanya sementara. Kan begitu kan? Fananya dunia ini hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Fananya dunia ini. Fananya dunia
dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. 2 Korintus pasal 5 ayat berikutnya, saudara. 2 sampai 4 ya. Coba bisa ditampilkan nggak? 2 sampai 4. Selama kita di dalam kemah ini, selama kita punya badan ini, hidup ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita pengennya nanti aja deh, gak usah sekarang deh. Kalau bisa kita langsung ke surga kita mau loh. Gak usah mati, gak usah apa, langsung di surga aja kita happy. Badannya gak bisa mati, gak bisa tua. Ketemu orang-orang benar. Bukan ketemu serigala berbulu domba. Waduh, ya itu maksudnya tuh. Ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Artinya kita berpakaian kekudusan. Tidak najis. Ayat keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Perhatikan kalimat ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Mengeluh. Bahasa Inggrisnya groan. Mengeluh. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata stenazomen. Dari akar kata stenazo. Artinya mengeluh. Atau sait itu gimana ya? Sait itu gini. Berat. Aduh. Mengeluh pakai tubuh ini. Kenapa? Aku mau hidup kudus Tuhan. Tapi susah. Dagingku ini. Aduh kalau aku lihat harta. Aduh kalau aku lihat itu Tuhan, cewek yang cantik itu.
Aku kalau ditawarin kekuasaan, pengen Tuhan. Padahal aku mau ke surga bukan ke neraka. Itu berat sekali tuh mengeluhnya Rasul Paulus tuh. Makanya Rasul Paulus ditulis, ia punya duri dalam daging yang tidak bisa dicabut. Karena Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, tolong cabut Tuhan 3 kali. Berdoanya 3 kali. Ada iblis yang menggocohku. Tapi Tuhan jawabannya, tidak. Itu cukup kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita dijadikan sempurna oleh Tuhan secara otomatis, itu enggak hebat. Kita nggak bisa buat dosa ya, berarti bukannya hidup kudus, memang nggak bisa kan? Tapi ini bukan begitu. Kita bisa buat dosa, tapi tidak mau buat dosa. Nah itu baru. Artinya aku memang cinta Tuhan. Ujungnya cuma di situ. Kau cinta Tuhan apa enggak? Gitu aja deh. Kau sampai tapi seandainya dan sebagainya. Kau cinta Tuhan apa enggak? Udah, itu aja jawab. Buktinya kalau kita ditampa duas, ya udah diam aja lah. Kau cinta Tuhan enggak? Dihina, diam aja. Dihina ngamuk. Kau cinta Tuhan enggak? Kau cinta Tuhan, tampilkan anak Allah. Ada orang lain dianiaya, kau diam aja. Kau cinta Tuhan enggak? Kalau yang dianiaya, kau bela dia. Pekerjaan Tuhan dipermainkan, kau bela dia enggak? Pekerjaan Tuhan. Kalau enggak, kau bukan anak Allah. Kau cinta Tuhan enggak? Banyak orang salah mengerti. Aku enggak mau ribut, Pak. Enggak mau ribut apa enggak berani? Ada orang dianiaya di tengah jalan, saudara mau diam aja? Kita harus bela. Kecuali kita juga lumpuh gitu ya enggak bisa bela kita. Kalau kita mampu kita harus bela. Enggak boleh Pak mengasihi. Berarti kau mengasihi musuhmu, enggak mengasihi orang jahat, enggak mengasihi orang benar berarti. Hidup ini enggak bisa netral. Kau berdiri di pihak siapa? Di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Itu aja. Pilihannya itu, enggak bisa netral. Aku mau tenang-tenang aja Pak, enggak ikutan aku. Enggak ikutan, jangan jadi murid Tuhan Yesus. Sebab kita semua dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita demi Tuhan. Menderita demi Kristus. Makanya Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri setiap hari, tidak layak bagi Tuhan. Pikul salib. Dari mana kita tahu itu pikul salib kita atau bukan? Di hadapan kita enggak? Kita bisa melakukan sesuatu enggak? Kalau bisa lakukan apapun. Nanti dihina orang, dibully, ya biarin aja. Yang penting kita melakukan kebenaran. Dengan kasih, mengasihi orang. Kan begitu. Ada amin saudara. Contoh sederhana. Kalau saudara orang tua saudara dipersekusi sama orang, saudara diam aja. Ya enggak dong, kita belain orang tua kita. Kau cinta orang tua enggak? Enggak Pak, aku enggak boleh berantem. Loh, orang tua disiksa kok diam aja? Wah, kau enggak ngerti kebenaran berarti. Ada amin semua? Itu serius ya. Banyak orang berteori. Tidak mau bayar harga. Kita hidup itu beban berat di dunia ini karena kita harus menderita juga untuk Tuhan. Kalau cuma ekonomi dan sebagainya enggak apa-apa lah, yang asal bisa makan minum cukup. Kalau cuma rumah sederhana enggak apa-apa juga. Enggak masalah, itu enggak berat. Sakit, ya udahlah terima saja. Kalau Tuhan sembuhkan pasti sembuh. Kalau enggak ya sudah, artinya waktu dipanggil Tuhan. Kan gitu. Saudara semua kan mau ke surga kan? Amin. Dipanggil Tuhan. Yang amin cuma satu. Mau ke surga dipanggil enggak mau. Loh, terus gimana sih? Tuhan bingung loh sebenarnya mas saudara itu. Tuhan di surga kan, saudara mau ke surga, mau. Yuk ke sini yuk. Jangan Tuhan. Jangan bercanda gitu dong Tuhan. Loh ini bagaimana sih sebenarnya? Saudara, stenasu, mengeluh, berat. Bukan berat karena beban ekonomi dan sebagainya, bukan. Bagaimana ya hidupku ini, kok aku jatuh dalam dosa terus ya. Berat nih Tuhan. Matikan aja aku Tuhan, manusia lamaku ini.
Gak bisa Tuhan bilang, kau yang matikan, kok aku yang matikan. Siapa yang harus bertobat? Saya mau tanya. Kita atau Tuhan yang membuat kita bertobat? Perintah Tuhan jelas, bertobatlah kau. Siapa yang disuruh? Kita. Bukan gini, nanti kau akan kubuat bertobat. Waktu kau tidur nggak berasa kan kubuat bertobat. Nggak bisa, enak aja. Kau yang bertobat. Makanya setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah itu baik ataukah itu jahat di mata Tuhan. Tanggung jawab semuanya. Makanya setiap kita, kualitas kita, cinta Tuhan itu beda-beda. Ada yang cinta Tuhannya cuma di mulut. Ada yang cinta Tuhannya udah mulai ikutan memberi. Tapi dikit-dikit. Ada yang semua milikmu Tuhan, hidupku ini. Nah, lain-lain. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Oh Tuhan lebih mengasihi dia loh, dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Enggak, sama kesempatannya. Cuman ada orang yang bisa dipakai, ada yang tidak. Yang enggak bisa dipakai ditendang Tuhan. Yudas salah siapa? Tuhan. Ya salah Yudas sendiri, bunuh diri. Binasa dia. Ya, kan lagi beredar tuh di internet. Tuhan Yesus disalib itu rencana siapa? Ada yang bilang rencana Tuhan, ada yang bilang rencana iblis katanya. Itu aja nggak ngerti. Anak sekolah minggu juga tahu itu. Dari awal dunia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dunia, jatuh ke dalam dosa. Tuhan yang bernubuat, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Keturunan ular. Kan nubuatan tentang Mesias. Rencana siapa? Rencana Tuhan keselamatan jiwa itu. Lalu melalui Abraham, terus Yesaya, akhirnya lahirlah Mesias. Mesias memang harus menderita dan mati. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Tapi si ular akan memagut tumitnya. Itu salib. Itu rencana Tuhan, rencana Bapa di surga. Ingat gak Tuhan Yesus berkata apa terakhir? Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak siapa itu? Bapa di surga. Itu aja didebatin. Rencana siapa? Rencana Allah. Masa rencana iblis mau menyelamatkan manusia? Aneh. Itu pasti uteknya si jahat itu. Ada roh jahat itu pasti. Semua rencana Tuhan. Kok bisa Bapak membiarkan anak tunggalnya mati di kayu salib? Karena cintanya sama kita semua. Karena kalau nggak digantikan, nggak dibayar dosanya, kita yang di sana, kita yang binasa. Itu kan sederhana. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah debat pakai apologet segala itu. Ngawur-ngawur semua ngomongnya. Ya, makanya saya kalau suruh debat, males. Belajar dulu 7 natur kebenaran, baru kita ngomong. Banyak orang cari sensasi doang. Ya. Nah, berbeban berat, mengeluh ada beban. Itu bukan Rasul Paulus gini, aku miskin Tuhan. Bukan soal kemiskinan. Aku lagi sakit, bukan. Ini Rasul Paulus sedang merasa berat hidupnya itu karena kenapa ada natur dosa ya? Aku mau benar tapi ditarik-tarik terus. Jadi perjuangannya berat. Perjuangannya berat. Coba orang yang suka selingkuh suruh berhenti. Berat banget ya. Berat. Nah, kita kelihatannya baik-baik saja. Belum tentu. Belum disenggol aja egonya. Nanti kalau sudah disenggol keluar aslinya, tanduknya keluar. Iya, banyak orang begitu. Kelihatan baik-baik saja. Karena belum disenggol titik lemahnya itu. Saya udah lihat kok, kesenggol dikit keluar aslinya. Setannya keluar. Langsung bulu dombanya dibuang jadi serigala dia. Kelihatan. Itu kelihatan. Fakta di depan mata itu. Ya. Jadi Rasul Paulus sudah mengalami hal ini, Saudara. Jadi kita sekarang jangan hidup santai-santai saja. Kita itu mengalahkan natur dosa ini yang nomor 1. Itulah beratnya hidup. Kalau cuma hidup setiap hari nggak berat.
Apa sih yang dicari? Makan minum. Makan minum pasti bisa. Ya kan? Kan saya sering berkata kalau ada yang nggak bisa makan minum, gereja support. Cuma makan minum aja nggak masalah. Yang susah itu bukan itu. Yang susah itu bagaimana kita ini loh, buandel dari dulu. Disuruh bener nggak mau. Disuruh pinter nggak mau. Tegar tengkuk. Bangsa Israel kan begitu tuh. Dikasih mujizat luar biasa nggak berubah. Sedikit pun nggak berubah. Hari ini kalau orang mengejar mujizat, percuma, nggak berubah. Kan mujizat diunggul-unggulkan kan produknya. Nggak percuma. Kesembuhan juga diunggul-unggulkan kan. Kesembuhan fisik itu nothing. Kau sembuh sekarang, tahun depan kumat. Tahun depan nggak kumat, mati. Orang yang sembuh dari mujizat pasti mati. Mati lagi. Betul nggak saya ngomong? Bukan itu yang penting, sembuh dari kesesatan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dari kesesatan, bukan sembuh dari penyakit. Kalau sembuh dari penyakit, mau sembuh mau enggak penting. Kalau Tuhan belum panggil kita, enggak mungkin mati juga kita, sakitnya apapun. Tapi kalau enggak sakit, tapi Tuhan panggil, langsung mati juga. Tanpa sebab juga bisa mati. Jantungnya berhenti mendadak kan, kram gitu, udah mati. Makanya ya, jadi kita harus tahu beratnya hidup ini bukan pada persoalan yang kelihatan ini. Kelihatan ini sederhana aja lah. Saudara tahu nggak? Makan nasi sama kuah tok aja bisa loh. Bisa nggak? Ya bisa lah. Lah anak saya makannya begitu. Nggak doyan daging dia. Kalau pesen rawon, waduh. Kan kita pesen tuh. Dagingnya nggak dimakan Pak. Kuahnya tok. Lama-lama pesennya kuah tok kita. Saya takutnya gini, ntar dibilang orang pelit banget tuh. Anaknya cuma dikasih kuah gitu. Aduh gimana ya. Tapi ya enggak lah, kuah terus pesen yang lain-lain juga. Supaya enggak kelihatan kuah tok gitu kan. Masa kita ke warung Padang misalnya. Mas kuahnya doang. Kan kuahnya pandangannya udah enak kan. Jadi ya enggak gitu juga. Ya cuman maksud saya itu makan apa aja enak kalau hatinya gembira. Amin. Itu yang penting. Jadi jangan terikat oleh apapun di bumi ini. Mau makan, mau minum, apa aja oke. Asal yang sehat. Gitu. Beratnya Rasul Paulus ini karena itu, Saudara. Ya, tapi hebatnya lagi ayat 5. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah yang mempersiapkan, Pak. Supaya kita, berat Tuhan. Ya, terus. Kita itu diuji. Dan ia telah mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Jaminan. Roh Kudus adalah jaminan, Saudara. Di dalam teks asli Alkitab, jaminan itu dipakai kata arabon. Arabon itu artinya down payment. DP. Jadi kita itu dikasih DP duluan dari surga. Kamu warga surga. Wow, mantap gak? Sudah di-tag oleh Tuhan, kamu ke surga. Mantap. Amin gak nih? Siapa kita? Di DP nama Tuhan, down payment. Itu tanda kepastian bahwa janji surga itu nyata. Makanya sebenarnya kita semua tidak diingini Tuhan untuk binasa, nggak ada. Kita itu sudah terdaftar down payment. Tapi kalau kita nggak mau berubah, angus down paymentnya. Itu masalahnya di situ. Jadi salahnya selalu kita. Dari Tuhan itu udah kualitasnya nggak bagus, kasih down payment dulu. Meskipun kita belum baik, belum kudus, kasih down payment dulu. Jaminan. Dikasih jaminan. Padahal berat Tuhan. Jaminan. Wah, ayo kamu bisa. Itu. Dulu anak saya waktu masih kecil. Suka ajak saya balapan lari. Masih kecil padahal. Masih kecil mana menang ya. Papa, gitu, lari. Ya udah saya pura-pura lari aja gini. Suruh lari dia. Terus menang. Aku menang. Masih kecil. Ya. Kita itu sebenarnya nggak bisa menang. Tapi dikasih down payment dulu.
jaminan jadi bisa menang. Diampuni dosa kita. Diberi Roh Kudus, down payment tadi. Jaminan. Kenapa ini? Oh, ada lagi. Kirain. Begitu ngomong DP langsung dimatiin. Dikasih firman Tuhan, bayangin, supaya mindset kita berubah, supaya cerdas mengerti kebenaran. Dan latihan setiap hari. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Orang yang mengasihi dia, yang gak mengasihi gak diproses. Ya, itu ayat 5. Ayat 6 sampai 8, bahwa hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Mulai sekarang saudara jangan segala sesuatu mana buktinya. Justru Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tetapi percaya. Saudara tahu nggak? Kita belum punya tempat yang permanen kan ini kan? Ya, kita terus tiap hari cari sana sini ya, survei aja lah. Nggak ada beban juga kita. Tapi kita percaya pasti ada suatu hari. Amin. Pasti. Kenapa bisa gitu Pak percaya? Lah kan kita punya pengalaman masa lalu. Masa lalu, coba saudara pikir masa lalu saudara, kalau nggak ditolong Tuhan ada nggak hari ini? Masih hidup nggak? Iya kan? Kalau Tuhan tolong di masa lalu ya ke depan ya kita meskipun kita belum tahu ya pastilah ada nanti. Pasti. Makanya kita tenang aja. Nggak ada juga tenang aja. Kesana kemari kayak orang banyak duit aja gitu. Yang mana? Yang mana? Oh gitu. Ada yang nawarin mahal banget. Tolong beli, tolong bayarin ya. Wah. Aduh, kita pakai iman aja berapapun, apapun yang tersedia Tuhan. Kita terima, kita syukuri. Kan gitu ya. Amin ya saudara ya. Nah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Cuma begini saudara, kalau nanti misalnya tempatnya sudah ada, kan barang-barangnya kosong. Kosongan. Jadi kita tepuk tangan aja nanti ya. Tapi minimal gini, kursi. Saudara beli masing-masing kursi satu. Buat duduk sendiri. Kan gitu, ya kan? Iya beneran. Satu orang satu aja buat duduk sendiri, taruh sini gitu, taruh tempatnya. Kan enak, fair kan? Kalau saudara yang belum bisa beli satu ya nggak apa-apa temannya yang beliin, kan gitu. Oh, temannya nggak ada yang saya beliin, nggak masalah juga kok. Hidup ini cuma sekali, kita buat enak aja. Kan kita semua keluarga. Amin saudara? Ya, kan gitu enak kita ya. Nah, tadi sampai di mana tadi? Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Gak lihat pun aku sudah percaya kok. Ya, jadi jangan pernah ada yang ragu. Ragu pemeliharaan Tuhan, jangan pernah. Kok kelihatannya gini ya? Ya taruhlah dalam hidup ini kita menderita terus, gak pernah selesai urusannya, terus mati. Gak masalah. Setelah itu, selamanya bersama Tuhan. Bayangin sama orang yang sukses, yes. Sukses, keluarganya besar, kaya raya. Mobilnya mahal-mahal. Rumahnya gede. Mati ditolak Tuhan. Mendingan mana? Saya kasih tahu ya, mendingan gini. Rumahnya gede, mobilnya banyak, kaya raya, dan diterima Tuhan tentunya. Loh iya dong, semua orang maunya gitu kan? Tapi seandainya tidak, yang penting diterima Tuhan. Amin. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Karena yang fana ini segera kita tinggalin. Ini serius. Makanya saya berkali-kali bicara kalau cuman nggak bisa makan, hubungi kita diem-diem. Kita supply, tapi yang hadir aja, jemaat aja. Kalau yang nggak hadir ya jangan jauh-jauh. Kita nggak mampu se-Indonesia suruh kirim sembako. Minta pemerintah kalau itu. Ya. Tekanan hidup ini justru bagus. Ayat 9-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apapun keadaan kita, mau berat hidupnya maupun enggak. Ya. Tekanan hidup ini, kalau kita berat hidup kita ini, ada dua kemungkinannya.
Ada orang yang ditekan hidupnya sampai stres, lalu dia depresi, frustasi. Contohnya, Yudas. Yudas sudah salah, dia stres berat, saudara. Lalu dia gantung diri. Ya. Tapi yang lain, contoh lain, ditekan stres gitu ya. Kita kan stres berat nih hidup ini. Makin dekat Tuhan. Itu yang benar. Jadi beratnya hidup itu diizinkan Tuhan supaya manusia mendekat sama Tuhan. Pemazmur mengatakan begitu. Percuma Tuhan aku mencuci tangan, hidup kudus itu percuma nih, pemazmur loh ini. Tanda hidup suci. Percuma Tuhan kayaknya. Sebab setiap hari aku disesah, dipukul, dikasih masalah, dikasih ini itu. Tetapi dia tuh Tuhan, dia itu jahat loh Tuhan. Tapi dia kaya raya. Dia koneksinya banyak. Dia kayaknya selamat loh Tuhan kayaknya. Gak sakit, sehat. Pemazmur begitu loh saudara. Tapi pemazmur menulis, tapi aku baru mengerti ketika aku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Ternyata mereka itu berdiri di jalan-jalan yang licin. Sehingga mereka jatuh. Dan mukanya dipandang hina sama Tuhan. Bayangin, makanya jangan lihat yang kelihatan. Lihatlah yang tidak kelihatan, yang di dalam. Jangan lihat luarnya, aku ke gereja loh, percuma ke gereja. Dalamnya yang penting. Apakah di dalam diri kita ini ada gereja atau tidak? Artinya Tuhan hadir nggak di dalam diri kita ini? Itu yang paling penting. Kalau cuma ke gereja mah gampang. Tapi kalau hidup benar, kudus, nah itu baru susah. Makanya hari ini kalau kita mengalami masalah apapun, makin mendekat sama Tuhan. GMM ini banyak masalah, saudara. Diomongin kiri kanan, difitnah ini itu. Gerejanya ditutup, apalagi nih sebentar lagi. Gak tahu apa lagi. Wah, justru karena itu saya makin semangat. Berarti kita benar. Kenapa? Karena si iblis tidak suka kebenaran disampaikan. Berarti kita benar, saudara. Kita berlindung sama Tuhan saja. Mantap. Daripada gak ada masalah tapi Tuhan jauh. Mendingan banyak masalah tapi Tuhan dekat. Enak. Mantap, saudara. Amin ya, saudara ya. Intinya tujuan hidup kita ini sebenarnya apapun beratnya apa, kita harus bisa menyenangkan Tuhan. Jangan menyenangkan Tuhan kalau hidupku lagi enak nih. Ya kalau lagi enak semua orang juga bisa. Hidup apapun, tapi aku mau menyenangkan Tuhan. Amin ya, semua ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara bagikan kebenaran ini ke teman-teman, ke saudara-saudara, semua yang kita kenal ya. Saya mau bacakan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kita sudah punya website. Websitenya itu mygmm.church. Nanti diakses ya. mygmm.church. Nah ini dia. Jadi nanti diklik, masuk ke websitenya. Scroll. Informasi-informasi ada di sana semua. Termasuk ibadah-ibadah otomatis ada di sana linknya. mygmm.church. Ya. Kemudian yang kedua, saudara bisa daftar kartu jemaat. Di depan ada. Dan saudara mari kita bersinergi untuk melawan kejahatan, melawan kegelapan. Saudara, ayo persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya. Satu lagi saya bertanya, apakah ada jiwa-jiwa baru yang pertama kali hadir di tempat ini? Tolong angkat tangannya. Wah, banyak saudara. Kali ini banyak, ada 10 ya. Ada kali 10. Paling belakang, 10. Selamat bergabung. Kalau seandainya saudara tidak menetap di sini juga tidak apa-apa. Tapi kita ada website dan ada YouTube channel, bisa diikuti. Dari rumah, dari mana saja. Ya. Amin, saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adonai Elohim.
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di bumi ini memang tidak persoalan ekonomi, persoalan penyakit, persoalan relasi, hubungan suami istri, orang tua anak, menantu, hubungan sesama, dalam pelayanan, ada banyak masalah, bisnis, pekerjaan, di mana tubuh kita rentan, saudara. Tapi ada yang lebih berbahaya. Bagaimana kita berjuang mengalahkan natur dosa kita, daging kita ini, saudara. Yang iri hati, sombong, pelit, jahat, penuh hawa nafsu. Itulah yang harus kita perangi. Itulah peperangan rohani yang sebenarnya. Memenangkan jiwa dari diri sendiri dan sesama tentunya. Oleh sebab itu, hidup ini yang tertinggi adalah Adonai Elohim. Melayani Dia, saudara. Matikan manusia lama kita. Amin semua ya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu, 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 melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih kami sudah menerima rema bahwa meskipun hidup ini berat, tetapi kami harus menang Tuhan. Lebih dari sekedar pemenang. Sebab penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kami. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Menerangi banyak jiwa. Mengerjakan keselamatan bagi banyak jiwa. Tuhan urapi setiap pelayan Tuhan, juga seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Yang berjuang bersama-sama dengan gereja-Mu ini. Baik yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat online. Bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berbahagia, beruntung dan diberkati.
Untuk itu layakkan setiap kami untuk mengangkat tangan kami semua, menerima berkat yang turun dari surga. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang, hikmat marifat, karunia-karunia roh, kepekaan akan kehendak Tuhan, kecerdasan roh, turun atas kita semua. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.